Saudara-saudara, mari kita tinggalkan sejenak perdebatan politik. Mari kita melihat data, angka, dan berbagai persoalan yang sering menjadi bahan diskusi publik. Setuju atau tidak dengan kesimpulan yang akan disampaikan, mari dengarkan sampai selesai dan nilai sendiri berdasarkan logika serta fakta yang tersedia. Kita melihat fakta data Indonesia belum berdaulat energi karena 60% masih impor. Indonesia belum berdaulat pangan karena 40% masih impor pangan. Selain beras, Indonesia belum berdaulat obat-obatan dan alat kesehatan karena 90% masih impor. Indonesia belum berdaulat dalam cadangan devisa karena sebagian besar devisa negara masih dalam bentuk mata uang asing, bukan emas. Sumber daya alam berkurang 25% dari cadangan mineral nasional dalam 10 tahun terakhir. Alias kalau dihajar terus tambangnya seperti sekarang, maka sumber daya alam tadi hanya bertahan tidak lebih dari 40 tahun ke depannya. Setelah itu cucu kita tinggal warisan cerita. Ini semua adalah fakta yang mengerikan. Kalau berbagai persoalan ini tidak segera dibenahi melalui kebijakan yang tepat, maka tantangan yang dihadapi Indonesia akan semakin berat dari tahun ke tahun. Kalau begitu, kita buang semua brosur indah tentang Indonesia Emas 2045 ke tempat sampah. Itu bukan masa depan. Itu nina bobo untuk bangsa yang sedang berjalan menuju tebing kematian. Realitasnya, kita tidak sedang menuju Indonesia Emas. Kita sedang berjalan cepat menuju Indonesia punah 2045. Benarkah begitu? Kita lihat angka-angka yang selama ini menjadi perdebatan publik. Hari ini negara kita berutang sekitar 2,7 triliun per hari. Total utang kita terus meningkat mendekati 10.000 triliun rupiah. Uang sebanyak ini dipakai untuk apa? Buat bikin rakyat mandiri? Hari ini faktanya kita menghadapi berbagai tantangan fiskal dan ekonomi. APBN mengalami tekanan. Berbagai indikator ekonomi menjadi sorotan dan terjadi arus keluar modal dari sebagian investor asing. Kepercayaan investor memang dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi ekonomi global, stabilitas politik, hingga kebijakan dalam negeri. Karena itu, membangun kembali kepercayaan pasar menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah. Kemudian rating kepuasan presiden kemarin kita sudah bahas mengalami penurunan dibanding sebelumnya. Jadi bagaimana ini para pejabat? Coba jawab dengan jujur. Saat ini banyak masyarakat bertanya memakai logika sederhana. Apakah program MBG yang menghabiskan ratusan triliun itu bisa menghasilkan dolar untuk membantu membayar utang luar negeri? Apa jawabannya? Pertanyaan berikutnya, apakah Kobdes hari ini sudah menghasilkan pendapatan real untuk kas negara? Kapan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara dan membantu mengurangi pengangguran? Pertanyaan berikutnya, apakah mega proyek IKN menghasilkan lapangan pekerjaan produktif dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, atau justru menjadi beban APBN? Jujur saja, masyarakat bertanya kapan hasilnya benar-benar bisa dirasakan. Sementara itu, sektor industri manufaktur juga menghadapi berbagai tantangan. Tanpa industri yang kuat, akan semakin sulit menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
Kemudian Danantara sebagai lembaga pengelola investor baru, proyek mana yang sudah benar-benar memberikan hasil? Kita tentu berharap semuanya berhasil. Kita tahu banyak program masih dalam tahap awal, tetapi rakyat juga ingin melihat hasil nyata. Hari ini rakyat merasakan tekanan daya beli, sementara sektor pangan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan strategis masih bergantung pada impor. Indonesia sesungguhnya negara yang kaya, tetapi kekayaan itu harus mampu dikelola menjadi kesejahteraan rakyat. Sekarang mari kita tengok sejarah geopolitik dunia. Di tahun 1970-an, Amerika menghadapi tekanan ekonomi. Presiden Richard Nixon mengambil langkah besar dengan mengakhiri keterkaitan dolar terhadap emas. Lalu sistem petrodolar berkembang dan menjadikan dolar semakin dominan dalam perdagangan energi dunia. Sekarang kita lihat Vladimir Putin. Ketika Rusia menghadapi sanksi ekonomi, Rusia meminta pembayaran ekspor energi menggunakan rubel. Kebijakan itu menjadi salah satu strategi untuk memperkuat posisi mata uangnya. Nah, sekarang kita lihat Indonesia. Selama bertahun-tahun kita berbicara mengenai hilirisasi nikel. Namun muncul pertanyaan, mengapa rupiah belum menunjukkan penguatan yang signifikan? Sebagian kalangan berpendapat Indonesia perlu memiliki strategi yang lebih berani dalam memperkuat posisi rupiah dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Sementara pihak lain menilai langkah tersebut harus tetap mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan hubungan perdagangan internasional. Kalau tambang kita terus dikuras tanpa strategi jangka panjang yang matang, maka suatu hari nanti sumber daya itu akan habis. Setelah itu bumi kita rusak. Sementara anak cucu kita hanya mendengar cerita bahwa Indonesia pernah menjadi negara yang sangat kaya. Sahabat rakyat Indonesia, para pemuda, para intelektual, dan seluruh anak bangsa, inilah saatnya kita lebih peduli terhadap masa depan negeri ini. Kritik boleh, dukungan boleh, tetapi semuanya harus diarahkan untuk memperbaiki Indonesia. Ada solusi, namun setiap solusi pasti memiliki manfaat, resiko, dan konsekuensi. Yang dibutuhkan bukan sekedar slogan, melainkan kebijakan yang matang, transparan, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan bangsa dalam jangka panjang. Bagaimana menurut Anda?